فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Amma ba'd, ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa menjadikan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah taala kepada kita semuanya. Dan sungguh nikmat yang agung, tentunya nikmat keimanan. Kemudian diberi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa mengamalkan beberapa amal soleh, dan juga termasuk nikmat yang besar bisa duduk di majelis ilmu untuk membaca ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena menuntut ilmu ini merupakan min afdhalil qurbat, amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang agung, di mana kita mengetahui masalah agama kita, termasuk hal-hal yang diperintahkan apa saja sehingga kita bisa melakukannya, ataupun hal-hal yang dilarang sehingga kita bisa menjauhinya. Insyaallah kita akan melanjutkan membaca kitab Ahadisul Akhlak, hadis-hadis tentang akhlak. Sekarang masuk di dalam bab al-afu anin nas, yaitu tentang memberikan maaf kepada manusia atau memaafkan manusia. Qala mu'allif hamidallahu ta'ala, al-afu was-safhu khuluqun karimun wa adabun azimun ja'at as-sari'atu bil hassi alaihi wa targhibi bihi wa targhibi fihi fa huwa babun azimun min abwabil ihsan. Qala Allah ta'ala fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi memberikan maaf dan juga berlapang dada ini merupakan akhlak yang mulia. Ini akhlak yang mulia, dan juga merupakan adab yang agung yang syariat Islam ini yakni memberikan dorongan, motivasi untuk bisa memiliki adab tersebut, yakni memaafkan manusia. Yang telah berbuat mungkin tidak baik kepada kita, dan ia merupakan bab yang besar di antara bab ihsan, bab tentang berbuat baik kepada orang lain. Allah Ta'ala berfirman, wa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maka berilah maaf mereka, maafkanlah mereka, dan berlapang dadalah, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini motivasi perintah untuk berbuat baik.
wa huwa babun azimun min abwabi nairi rahmah wal ghufran, dan ia merupakan bab yang agung ya, di antara bab-bab tentang yakni upaya untuk mendapatkan atau memperoleh rahmah dan juga ampunan. Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat At-Taghabun, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan jika engkau yakni memberikan maaf, bersikap lapang, wa taghfiru, dan memberikan ampunan gitu kan, maka sesungguhnya Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau orang ini memaafkan dan ingin dimaafkan dan diampuni oleh Allah Ta'ala, maka berilah maaf orang lain, kan gitu. Ya, maafkanlah kesalahannya. Karena sesungguhnya Allah itu Ghafurur Rahim, sebagaimana Allah itu Maha Pengampun. Dan kita pun mengharapkan ampunan, maghfirah dari Allah Ta'ala. Jadi kalau orang itu suka memberikan maaf kepada orang gampang, ya mudah-mudahan dengan demikian Allah pun memaafkan kita. Dan tentunya nilai ampunan dari Allah itu lebih besar nilai dan lebih penting dan sangat kita harapkan. Maka ayat ini ditutup dengan fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian juga memberikan maaf ini, memaafkan orang ini ada termasuk salah satu bab untuk mendapatkan pahala yang besar dan ganjaran yang melimpah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang memberikan maaf, wa aslaha, dan menjadikan soleh, menjadikan baik, gitu kan, maka pahalanya Allah. Ini atas Allah, ia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang itu beriman dengan adanya hari pembalasan, beriman bahwa saya nanti akan ada yakni pahala dan juga ganjaran, beriman dengan adanya surga dan juga neraka, beriman dengan adanya kehidupan setelah kematian, maka ketika disebutkan bahwasanya orang-orang yang memberikan maaf, membuat baik, membuat perbaikan, maka dia akan mendapatkan pahala. Allah akan berikan pahala kepadanya, maka tentu ini menjadi motivasi. Jadi urusannya ini pikiran bukan di dunia tapi di akhirat, pahala, ganjaran, semacam itu. Maka ini orang mudah untuk melakukan hal-hal sebab-sebab yang bisa mendatangkan ampunan atau mendatangkan pahala. Mudah untuk melakukan itu. Demikian juga wa huwa babun rafi'un lil fauzi bil jinan wa naili ridhar rahman. Memberikan maaf ini juga merupakan bab yang tinggi untuk mendapatkan kesuksesan, keberuntungan dengan surga Allah dan juga mendapatkan ridho dari Ar-Rahman, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah kamu sekalian menuju maghfirah, ampunan dari Tuhan kalian. Menuju ampunan, termasuk di sini ya, ketika bersalah yaitu segera meminta ampunan, beristighfar dan bertaubat.
atau juga melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan ampunan, penghapusan dosa dari Allah. Banyak hal disebutkan, contohnya orang yang berwudu ini akan menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kecil, baik dari matanya, kemudian dari tangannya, dari kakinya, dari wajahnya ini, atau melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan ini ampunan. Ini bersegera, nggak usah ditunda-tunda gitu, menuju ampunan dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian. Wa jannatin, dan juga bersegera menuju surga yang luasnya itu langit dan bumi, yang disiapkan, yang disediakan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang-orang bertakwa ini? Banyak sekali sifat-sifat orang bertakwa dalam Al-Quran. Maka ketika kita membaca ayat berkaitan dengan takwa, maka baca ayat-ayat, banyak sekali di sana sifat-sifat orang bertakwa. Karena ketakwaan ini bukan hanya sekedar perasaan atau pengakuan ya. Orang bisa aja mengatakan aku sudah bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, tapi sifat-sifat orang bertakwa itu ada enggak pada dirinya? Dan di Al-Quran banyak sekali disebutkan sifat-sifatnya. Yaitu di sini sebutkan di antara sifat orang-orang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang berinfak, menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang, keadaan banyak, melimpah rezekinya, melapang, maupun dalam keadaan dharra, keadaan sempit, susah. Ini sifat berikutnya, wal kadhiminal ghaidha. Sifat orang bertakwa selanjutnya adalah wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarah. Mau marah nggak jadi, akan marah nggak jadi, dia mampu untuk marah, melampiaskan amarahnya, dia nggak jadi marah, menahan amarahnya. Meningkat berikutnya, dan ada pembahasan pada bab ini, wal afina anin nas. Apa ini? Memaafkan manusia. Orang kadang bisa menahan amarah, tapi rasa jengkel dengan orang kadang masih ada, belum bisa memaafkan. Kayak aku nggak marah, tapi aku belum bisa maafkan. Maka ini tingkat berikutnya, wal afina anin nas, memaafkan manusia. Kemudian lihat penutup ayat ini, di akhir ayat ini, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang ihsan, orang-orang berbuat ihsan, orang-orang berbuat baik. Semua tadi itu termasuk perbuatan ihsan. Berinfak dalam keadaan lapang, dalam keadaan yang enggak lapang, menahan amarah, memaafkan manusia. Ini termasuk dalam perbuatan ihsan. Tidakkah seakan-akan begini, Anda ingin ingin dicintai oleh Allah? Apakah Anda ingin dicintai oleh Allah apa enggak? Tentu jawabannya kalau ditanya apakah kita ingin dicintai oleh Allah, iya. Karena kecintaan dari Allah itu nilainya jauh lebih besar. Ya maka perbuatlah ihsan, berbuatlah yang baik. Termasuk berbuat ihsan, baik ini ihsan terhadap Allah, berarti beribadah dengan sebaik-baiknya. Beribadah seakan-akan jadi Allah, engkau melihat Allah, jika engkau enggak melihat Allah, Allah sesungguhnya melihat engkau. Ataupun berbuat ihsan kepada sesama makhluk. Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan. Nah, termasuk sifat-sifat orang bertakwa yang disebutkan sebelumnya tadi. Di antaranya apa? Memaafkan orang, memaafkan manusia. Wa ahlul afwi huwal aqrabu litahqiqi taqwallah azza wa jalla. Orang yang bisa memberikan maaf, biasa memberikan maaf, mereka itulah orang-orang yang lebih dekat untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa an ta'fu aqrabu littaqwa, dan kiranya engkau memberikan maaf, maka itu lebih dekat kepada ketakwaan.
Ini masalah kelihatan sepele kan, memaafkan orang. Tapi ini apa? Berat apa enggak? Berat. Apalagi orang selalu memusuhi, menyakiti, kan? Dan ini contohkan oleh Nabi, mudah memaafkan orang. Jadi al-afuwu ismun min asma'illahi husna. Al-afuwu ini adalah salah satu nama di antara nama-nama Allah yang husna. Di antara asmaul husna al-afu. Wal afu sifatun min sifatihi. Afu itu memberi maaf, pemberian maaf, memberi maaf ini adalah salah satu sifat di antara sifat-sifatnya. Dialah zat yang menghapuskan kesalahan-kesalahan, tidak menghukum, yakni mengampuni, yakni apa? Kemaksiatan. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan maaf, banyak berikan maaf kepada hambanya ini. Wa tajawuz, dan juga melewati. Kadang tajawaza itu orang berbuat salah, ini enggak langsung dihukum, ada yang dianggap sudah selesai, dimaafkan. Ma'rufan wa bisabhi wal ghufrani mausufan. Di Allah senantiasa banyak memberikan maaf kepada para hambanya. Barangkali bisa, kalau barangkali ya, kita itu bisa jadi amal baik dan amal tidak baiknya mungkin bisa jadi lebih banyak amal tidak baiknya. Tapi Allah memaafkan itu, menutupi dan memaafkan itu. Demikian juga memberikan ampunan, disifat dengan memberikan ampunan. Allah Ta'ala berfirman, wa kana Allahu ghafurur rahima. Ghafur innama Allah, rahim nama Allah, berarti sifatnya memberikan ampunan dan memberikan kasih sayang. Dan Allah itu ghafurur rahima, maha pengampun lagi maha penyayang. Dan Allah Subhanahu wa taala itu suka, senang memberikan maaf. Kita ingat ajaran Nabi SAW, beliau mengajarkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika seandainya beliau mendapati malam Lailatul Qadar, apa yang dibaca? Antum hafal apa doanya? Kalau seandainya, kata Aisyah, ini itu mengetahui malam itu malam Lailatul Qadar, apa yang harus dilakukan? Disuruh membaca, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bagian permintaan itu yang di akhir, ya Allah, sesungguhnya Engkau itu maha pemaaf, tuhibbul afwa, Engkau suka untuk memberikan maaf, fa'fu anni, maafkanlah aku, ampunilah aku, minta ampunan, minta maaf kepada Allah Ta'ala. Maka fahuwa yuhibbu ayyafuwa an abdihi, Allah itu suka untuk memberikan maaf kepada hambanya. Wa yuhibbu min ibadihi ayyafu an ikhwanihim, demikian juga Allah mencintai hamba-hambanya yang memberikan maaf kepada saudaranya, kepada orang lain, gampang memberikan maaf. Ini orang-orang semacam ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'fu wa tasfahu wa tawfiru fa innallaha ghafurur rahim. Di dalam ini surat At-Taghabun, Allah Subhanahu wa taala jadi berfirman, wa in ta'fu wa tasfahu wa tawfiru fa innallaha ghafurur rahim. Maka jika engkau memberikan maaf, kemudian bersikap lapang, kemudian juga memberikan ampunan, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Allah juga berfirman, in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira.
jika engkau menampakkan kebaikan atau menyembunyikannya, au ta'fu an su'in, atau memaafkan sesuatu yang perbuatan tidak baik, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu kana afuwan qadir. Allah itu maha pemaaf, maha pengampun, lagi maha kuasa. Maka di sini fahariyun bil mu'min ayyakifa waqfatan shadiqatan muta'ammilan fi hadhil ayat. Maka sudah sepantasnya seorang mukmin ini untuk memperhatikan dengan benar, yakni apa? Ayat-ayat ini, menghayati kandungan-kandungan petunjuk-petunjuk yang ada padanya. Kemudian melihat kepada realitanya dan hakikat keadaan dia dalam bab ini. Yaitu apa tadi disebutkan di ayat tadi, kadbil ghaib, menahan amarah. Sudah bisa menahan amarah apa belum? Atau gampang marah tambahan, sedikit-sedikit langsung pemarah, ganggu sedikit marah. Terutama marah ini paling mudah kepada atasan apa bawahan? Ya kepada bawahan. Nah, atasan kepingin marah ya orang berani, nggak berani. Kepada bawahan kayaknya kepada siapa? Ya bawahan di rumah dulu lah. Anak istri gua tuh kan bawahannya itu. Kan itu ya kan, ini bukan orang-orang di bawah-bawahnya ini bisa cepat marah. Ini menahan amarah. Ada kemarin ikhwan cerita gimana di kantor itu, jadi kadang ada pimpinan itu gampang marah. Jadi tambah orang-orang yang biasanya sergap ibadah, sergap sholat itu kena marah tambah. Tapi nanti kalau sudah sore atau sudah malam gitu sudah, loh aku tadi keliru ya, kok nggak salah, kok tak marahi lah gitu katanya. Gimana gitu? Jadi ada kadang dengan nggak sadar gitu. Intinya ini menahan amarah. Maka ini lihat, sudahkah kita bisa menahan itu? Maka kadang manusia itu kan gampang memang marah, terutama orang-orang. Tapi ketika ingat, iya Allah mencintai orang-orang yang menahan, sifat orang bertakwa menahan amarah, nggak jadi marah. Yang pentingnya ilmu juga di sini. Ketika mau makan ini, ingat ayat, ingat ngaji. Aku kemarin pernah ngaji gini. Sifat orang bertakwa itu orang kadhiminal ghaid, menahan amarah. Aku kepingin jadi orang bertakwa, mau marah nggak jadi. Wal afi anil musi, memaafkan orang yang telah berbuat tidak baik kepadanya, memberikan maaf kepada orang yang berbuat tidak baik kepadanya. Kemudian wasafhi anhu wa tajawuz anil isaatihim. Maksudnya selewat gitu aja, maksudnya itu. Dia tak berbuat begini sudah dilupakan gitu aja. Dia berbuat tidak baik begini-begini, baik ucapan dan perbuatan sudah sudah selesai. Enggak masa udah enggak diingat-ingat terus malah enggak, tapi sudah lewat. Dimaafkan begitu aja. Maka alangkah agungnya sifat ini, yang dimana tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali hati yang benar-benar jujur, benar keimanannya. Wa nufusul kabirah al muayyadah bil maunah wa taufik minallah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali hati yang benar dan jiwa yang besar, yang dikuatkan dengan maunah, adanya pertolongan dan taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya memberikan maaf ini merupakan kedudukan yang agung, kedudukan yang tinggi,
dan ia merupakan sifat Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW dan sifat orang-orang yang mengikuti beliau dengan sebaik-baiknya. An Abi Abdillah Al-Jadali qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat lam yakun fahisan wala mutafakhisan wala sakhaban fil aswaq wala yajzi bi sayyiati as-sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfahu. Ini dari Abu Abdillah Al-Jadali telah berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, Nabi itu bukanlah orang yang fahisan, orang yang orang yang jorok dan suka berkata yang tidak baik. Bukan orang suka berkata yang kotor. Bukan pula orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Dan tidaklah beliau itu membalas kejelekan dengan kejelekan. Tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Akan tetapi beliau itu ya'fu wa yasfahu. Nah sini dulu. Ini kunci. Ya'fu wa yasfahu. Beliau itu ya sudah suka memaafkan dan udah menganggap tidak masalah, jadi diselesaikan urusannya, berlapang dada dan suka memaafkan. Ini yang menjadi saya di sini, walakin ya'fu wa yasfahu. Jadi ini sifat Rasul, suka memaafkan orang. Demikian juga dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwasanya anna hadhil ayata allati fil Qur'an ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira qala fit Taurah ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa khirzan lil ummiyin anta abdi wa rasuli samaitukal mutawakkila laisa bi faddin wala ghalidin wala sakhabin bil aswaq wala yadfa'u sayyi'ah bis sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfahu wa la yakbiduhu Allahu hatta yuqima bihi al-millah al-auja bi ayyakulu la ilaha illallah fa yaftaha biha ayunan umyan wa adanan summa wa quluban gulda wa quluban gulfa. Rawal Bukhari. Di sini dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwasanya ayat ini, yakni ayat yang di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutus engkau syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Syahidan yang menjadi saksi, wa mubasysyiran memberikan kabar gembira sebagai pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Kemudian qala fit Taurat, di dalam Taurat disebutkan, wahai nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau syahidan wa mubasysyiran, jadi saksi dan juga memberi kabar gembira, wa khirzan lil ummiyin, untuk menjaga orang-orang yang ummi. Engkaulah hambaku dan rasulku, aku beri nama engkau al-mutawakkil laisa bi faddin wala ghalidin. Ini maksudnya terkait ini, laisa bi faddin wala ghalid, tidak perhati yang keras, tidak keras hati, tidak kasar, wala sakhabin, tidak pula suka berteriak-teriak di pasar, dan tidak membalas kejelekan dengan kejelekan, walakin ya'fu, akan tetapi memberikan maaf, wa yasfahu, wa la yakbidullahu hatta yuqima bi al-millah,
dan tidaklah Allah mengambilnya hingga Allah menegakkan dengannya agama ini. Bi ayaqulu, mereka mengatakan la ilaha illallah, maka fayaftahu biha ayunan umya, maka dia membuka dengannya jadi mata yang buta, telinga yang tuli, dan hati yang gulf, yaitu maksud tertutup atau terkunci. Rawal Bukhari. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi ini memang disifati apa? Suka memberikan maaf. Kaitannya dengan tema kita. Maka beliau SAW di dalam hal ini mengamalkan firman Allah Ta'ala, idfa billati hiya ahsan as-sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin, wa a'udzu bika rabbi ayyahduruni. Idfa billati hiya ahsan as-sayyi'ah, balaslah yang dengan yang lebih baik. Yaitu apa? As-sayyi'ah, kejelekan itu balaslah dengan yang lebih baik. Kami lebih tahu tentang apa yang mereka sifatkan. Dan ucapkanlah Rabbi a'udzubika, wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari min hamazati syayatin, dari bisikan-bisikan setan, godaan-godaan setan. Wa a'udzubika Rabbi ayyahduruni, dan aku berlindung kepada Engkau, wahai Rabbku, jangan sampai mereka datang kepadaku. Wa qawluhu idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah dengan yang lebih baik. Maka kalau demikian, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu, sehingga hubungan antara engkau dan dia, yaitu asalnya ada watun ka'ana waliyun hamim, jadi permusuhan orang memusuhi engkau ketika dibalas dengan baik, maka fa'innahu ka'annahu waliyun hamim, koyok orang yang dekat, teman dekat. Ini dampaknya bagus. Misalkan orang memusuhi kita, orang itu berbuat tidak baik kepada kita, kemudian kita enggak balas dengan yang tidak baik. Orang tidak baik dibalas dengan yang baik, orang yang menyakiti dimaafkan. Maka orang memusuhi itu tentu akhirnya pun insya Allah juga menjadi baik. Malulah, ini orang ini diperlakukan begini begitu kok nggak marah, nggak apa, tambah berbuat baik kepada kita, kepada saya misalkan, macam itu. Nah, ini akan menjadi permusuhan, akan tentu akan menjadi reda dan bahkan bisa menjadi kayak saudara. Fahada adabun azimun wa min makarimil akhlaq allati amarallahu biha rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan adab yang agung di antara akhlak-akhlak yang mulia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu jika musuh-musuhmu berbuat tidak baik kepadamu, baik dengan ucapan maupun perbuatan, maka jangan kamu balas dengan kejelekan. Padahal boleh menghukum orang yang berbuat tidak baik dengan yang semisal perbuatan tidak baiknya, boleh. Akan tetapi balaslah kejelekan mereka, perbuatan mereka yang jelek kepadamu itu dengan berbuat baik, dengan perbuatan baik darimu untuk mereka. Fa inna dzalika fadlun minka 'alal musi', karena sesungguhnya hal itu merupakan fadl, karunia, yakni apa, kelebihan yang baik darimu atas orang yang berbuat tidak baik. Wa min masalihi dzalik annahu takhiffu al-isaa'ah anka fil hal wa fil mustaqbal, wa annahu ad'a li jalbil musi' ila al-haqq wa aqrab ila nadamihi wa asfah wa ruju'ihi bitaubah amma fa'ala.
wa yattasif al-afi bi sifatil ihsan wa yakhar bidzalika aduwahu asyaiton wa yastaujib as-sawab minallahi qala ta'ala faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ini maksudnya begini, di antara kemaslahatan kebaikan memberi maaf itu, di antaranya yaitu bahwasanya perbuatan tidak baik itu nanti akan menjadi rasa ringan dari Anda saat itu. Saat itu, misalkan orang berbuat tidak baik, kita nggak terlalu masukkan ke dalam hati dan sudah selesai, dimaafkan, nggak dipermasalahkan, nggak dibesar-besarkan, teman. Kan ada kalanya orang itu kena sedikit tambah dibesar-besarkan sehingga tambah. Kalau ingat, orang itu ingat kesalahan orang pada dirinya, apa yang terjadi? Tambah mangkal, ya kan? Tambah marah, tambah jengkel. Tapi ketika dimaafkan, maka perbuatan itu akan menjadi kecil pada saat itu, wabil mustakbal, dan juga di masa yang akan datang. Dan bahwasanya hal itu, memberi maaf kepada orang yang berbuat salah, berbuat tidak baik itu, ada ali jalbil musi ila haq. Ini lebih bisa mengajak orang tidak baik itu untuk mau kepada kebenaran. Wa aqrabu ila nadami, dan lebih menjadikan dia lebih dekat kepada penyesalan terhadap perbuatannya. Ya tadi, orang berbuat tidak baik, orang berbuat jahil kepada kita biarkan, bahkan kita maafkan. Akhirnya dia sangat bisa untuk apa? Menyesali perbuatannya. Ngapain aku tadi kok gitu, menyesali perbuatannya. Dan menyadari apa? Kedunguannya. Dan lebih dekat bagi dia, lebih cepat untuk kembali dengan bertaubat dari apa yang telah dia lakukan. Bagi orang yang berbuat tidak baik tadi, maka hendaklah orang-orang yang memberikan maaf ini memiliki sifat, yaitu dengan sifat ihsan. Maka dengan itu setan ini wa yakharu bidzalika aduwahu asyaiton, dia bisa mengalahkan musuhnya, itu setan. Mau marah nggak jadi marah, malah dimaafkan. Kan setan ini mesti kalau ada balas, saya balas. Masuk kamu orang tinggi, punya kemampuan, dikena gitu kan nggak mampu kan, itu bisikan nafsu kan gitu. Maafkan. Ketika diberi maaf tambah, ya sudah kalah lah setan, nggak bisa membisikkan sesuatu kepadanya. Dan pun demikian, sikap memberi maaf itu akan bisa mendatangkan pahala dari Allah Ta'ala. Tadi Allah Ta'ala berfirman, faman afa wa aslaha wa fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memberikan maaf, memaafkan orang dan menjadikan orang itu bisa lebih baik, membuat perbaikan, maka pahalanya ini atas Allah. Ya, Allah akan berikan pahala kepadanya. Maka wa maqamul afwi wa subhi la yazidu sahibahu ila izzan wa rif'atan wa sumuwa qadrin fid dunya wal akhirah. Ini yang penting. Memberi maaf, ya, makom, kedudukan memberi maaf ini, memaafkan orang dan tidak menghukum atas kesalahan orang itu, ini tidak akan menambah kepada pelakunya kecuali semakin izzan, semakin jaya, semakin mulia, semakin tinggi kedudukannya di dunia maupun di akhirat. Paham? Jadi bukan tambah menjatuhkan wibawa ketika orang itu memberi maaf. Sebagian orang mungkin maksud aku gak bisa membalas. Seakan-akan kalau orang gak bisa membalas, gak bisa membalas orang berbuat salah, kok gak bisa melebihi gitu kan kesalahannya, kok maksud gak bisa balas. Ini seakan-akan lemah. Tidak. Dia bisa membalas, bisa menghukum, tapi gak dia lakukan. Justru dia maafkan. Maka ini akan menambah semakin izzah, dia memiliki kemuliaan, semakin mulia orang yang memberikan maaf ini. Bukan hina,
semakin tinggi kedudukannya di dunia maupun di akhirat. Jadi jangan berpikir kalau orang memaafkan itu berarti dia lemah, loyo, hina. Tidak. Perhatikan sabda Rasulullah SAW di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Rawahu Muslim. Yani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Nah, ini ukuran syariat, ukuran langit. Sedekah itu dohirnya harta kita berkurang apa enggak? Punya uang sampean 100.000, disedekahkan 10.000. Jadi yang kurang kan 10.000, tapi ini hakikatnya enggak. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Wa mazadallahu abdan bi afwin ila izan. Nah ini. Dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba dengan memberikan maaf, hamba yang memberikan maaf ini, kecuali izan, dia semakin punya izzah, punya wibawa, kemuliaan. Wa ma tawaddu ahadun lillah ila rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang itu tawaddu, merendahkan diri karena Allah, kecuali Allah akan angkat dia. Rawahu Muslim. Di sini Imam Muslim. Maka ini berbeda dengan sebagian yang dianggap oleh sebagian besar manusia, bahwasanya memberi maaf ini kehinaan, kerendahan. Maka sebagaimana saya katakan tadi, Ma'alif juga menyebutkan, Syekh Abdul Razak mengatakan, yaitu sebagian orang, banyak manusia itu menganggap sikap memberi maaf itu adalah zullun wa mahala. Sikap apa? Rendah dan kehinaan, merupakan kehinaan. Nafsu, nah hawa nafsu yang cenderung memerintahkan kepada tidak baik, dia akan mengatakan, bagaimana kamu memberikan maaf? Tidak mau menghukum, padahal dia telah melakukan demikian-demikian kepada kamu. Dia mendorongnya untuk melakukan hukuman, menghukum, membalas dendam dan memberikan hukuman. Dan nafsunya akan selalu membisikkan kepadanya bahwasanya memberikan hukuman itulah bentuk kejayaan. Paham? Orang yang bisa memberikan hukuman salah langsung dihukum. Ini berarti dia mempunyai apa? Seakan wibawa dan izzah. Ini kata hawa nafsu loh. Ini. Menurut hadis tadi apa? Justru orang yang memaafkan, memberi maaf, justru ini akan mendapatkan izzah dari Allah, diangkat. Tapi kata hawa nafsu, kalau nggak mampu menghukum, kalah berarti. Paham maksudnya? Ini kata-kata hawa nafsu. Ini. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, maka as-sadiqul masduq, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Allah itu tidak akan menambahkan kepada hamba dengan maaf yang diberikan hamba itu kecuali izan, kecuali semakin apa? Mulia, semakin wibawa, semakin mulia. Dan bahwasanya la tangkusu shadaqatu min malin, dan bahwasanya Nabi menjelaskan tadi, sedekah tidak akan mengurangi harta. Dan bahwasanya tidaklah seorang merendahkan diri, tawadhu itu merendahkan diri kepada Allah, kecuali Allah akan angkat dia. Dan ini adalah bantahan terhadap prasangka orang-orang yang mengikuti prasangkanya dan bisikan hawa nafsunya, bahwasanya memberikan maaf itu telah menjadikan orang hina.
Seakan-akan orang yang memberi maaf karena nggak berani membalas, nggak mampu untuk membalas dendam dan menghukum. Kata hawa nafsu. Maka tidak sedikit orang karena merasa kalau nggak bisa membalas berarti dia itu hina, dia langsung memberi balasan. Bahkan balasnya lebih parah lagi. Ini kan malah menjatuhkan dia ke dalam kedoliman. Dan bahwasanya kata hawa nafsu membisikkan bahwasanya memberi maaf ini akan menjadikan orang itu hina, dan sedekah akan mengurangi harta, sehingga nggak mau sedekah walaupun uangnya banyak, nggak mau sedekah karena kamu capek-capek yang kerja kok kamu berikan orang, kok gimana kamu, kata hawa nafsu. Wa tawadhu yakhfiduhu. Hawa nafsu membisikkan bahwasanya tawadhu, sikap merendahkan diri ini akan menjadikan dia rendah, padahal tidak sedikit ya orang itu nggak mau tawadhu kepada orang, entah karena jabatannya, entah karena hartanya, entah karena ilmunya, merasa berilmu, sehingga pada orang-orang yang nggak ngerti ini bersikap semena-mena, nggak tawadhu. Justru ini kesombongan. Lawannya tawadhu sombong. Orang menganggap kadang-kadang kalau dia itu bersikap tinggi kepada orang, memandang orang yang rendah, itu merasa dia itu apa? Hebat, merasa tinggi. Padahal belum tentu di mata orang-orang itu dia tinggi, karena dengan sikap kesombongannya itu bahkan bisa jadi tambah rendah. Maka ini orang yang kita ketika merendahkan diri kepada orang, merendahkan diri, tidak sombong tapi karena Allah, maka Allah akan angkat itu derajat. Maka ini mudah-mudahan sampai di sini dulu, ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita untuk mudah memberikan maaf kepada orang walaupun ini berat, tapi ingat pahalanya besar. Kita ingin juga dimaafkan oleh Allah, maka ini mudah untuk memacu kita untuk bisa melakukan itu. Termasuk tadi banyak bersikap tawadhu. Semakin banyak ilmu orang itu harusnya semakin tawadhu. Semakin diberi kemuliaan oleh Allah, semakin tawadhu. Dan semakin tawadhu, dia tidak semakin hina, bahkan akan semakin tinggi, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apabila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salah dan khilaf ini dari diri saya. Dan sekali lagi masalah adab dan akhlak ini jangan dianggap remeh dan diremehkan dan disepelekan, sehingga akhlak-akhlak yang dicontohkan Nabi ini bisa terlewat. Tapi justru ini kita perhatikan dan kemudian kita berupaya untuk mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Semoga kita bisa meneladani beliau dan bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita. Naktafi bihada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.